Sultan Sulaiman yang Agung. Sulaiman lahir diperkirakan pada tanggal 6 November tahun 1494 di Trabzon, di daerah pantai Laut Hitam. Pada usia 7 tahun, ia dikirim untuk belajar sains, sejarah, sastra, teologi, dan taktik militer di sekolah Istana Topkapi di Konstantinopel. Sebagai seorang pemuda, ia berteman dengan Ibrahim, seorang budak yang di kemudian hari menjadi penasehatnya yang paling dipercaya. Pada usia 7 tahun, Sulaiman ditunjuk sebagai gubernur Kaffa, atau disebut juga Theodosia. Kemudian ia juga ditunjuk menjadi gubernur Sarukan, atau disebut juga Manisa, setelah sebelumnya menjabat sebentar di Edirne. Saat ayahnya, Selim I meninggal dunia, Sulaiman kembali ke Konstantinopel dan mengambil kekuasaan sebagai Sultan Utsmaniyah ke-10. Catatan yang dibuat oleh seorang utusan Republik Venesia, Bartolomeo Contarini, beberapa minggu setelah Sulaiman naik tahta, mendeskripsikan Sulaiman sebagai berikut. Sultan baru berusia 25 tahun, tinggi dan kurus tetapi tangguh. Sultan tampak ramah dan humoris, senang membaca, berpengetahuan luas, dan menjadi harapan masyarakat untuk menciptakan kemakmuran dalam kekuasaannya. Konon ia adalah seorang tuan yang baik, suka belajar untuk menciptakan kemakmuran dalam kekuasaannya. Beberapa sejarawan menyatakan bahwa pada masa mudanya, Sulaiman memiliki kekaguman yang besar terhadap Alexander Agung. Ia terpengaruh visi Alexander untuk membangun kekaisaran dunia yang menguasai daerah timur dan barat, dan konon hal ini yang mendorongnya melakukan kampanye militer ke wilayah Asia, Afrika, serta Eropa. Setelah menggantikan ayahnya, Sulaiman mengembangkan wilayah kekuasaan melalui serangkaian kampanye militer. Langkah awal yang dilakukannya adalah menekan pemberontakan yang dilakukan oleh Gubernur Damaskus pada tahun 1521. Setelah itu, Sulaiman melakukan penyerangan ke wilayah Belgrade yang dikuasai oleh kerajaan Hungaria. Penyerangan itu sangat vital untuk menaklukkan kerajaan Hungaria yang sejak kejatuhan Serbia, Bulgaria, Albania, dan Kekaisaran Romawi Timur menjadi satu-satunya penghalang kampanye militer Utsmaniyah ke Eropa. Sulaiman mengepung Belgrade dan mulai melakukan pengeboman besar-besaran dari kepulauan di wilayah Donau dengan pasukan yang hanya berjumlah sekitar 700 orang. Dan tanpa bantuan dari Hungaria, Belgrade pun jatuh ke tangan Sulaiman pada bulan Agustus tahun 1521. Berita jatuhnya salah satu benteng terkuat itu menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di seluruh Eropa, sebagaimana yang dicatat oleh seorang duta besar Kekaisaran Suci Romawi di Konstantinopel. Penaklukan Belgrade adalah awal dari peristiwa-peristiwa dramatis yang menimpa Hungaria. Penaklukan itu berlanjut dengan kematian Raja Lajos, penaklukan Buda, pendudukan Transilvania, dan hancurnya kerajaan yang pernah berkembang serta timbulnya ketakutan di negara-negara tetangga yang khawatir mereka akan mengalami nasib yang sama. Jalan untuk menyerang langsung Hungaria dan Austria sudah terbuka, tetapi Sulaiman mengalihkan perhatiannya kepada Kepulauan Rhodos di Mediterania Timur, kota basis ksatria Hospitaller. Pada musim panas tahun 1522, Sulaiman mengirim armada berkekuatan 400 kapal dan secara personal memimpin 100.000 tentara menyeberangi Asia Kecil. Meskipun mengalami perlawanan yang sangat hebat dalam pengepungan Rhodos, kota tersebut berhasil dikuasai dan ksatria Rhodos diusir dari sana. Dengan memburuknya hubungan antara Hungaria dan Kesultanan Utsmaniyah, Sulaiman melanjutkan kampanye di Eropa Timur pada 29 Agustus tahun 1526 dengan mengalahkan Louis II dari Hungaria dalam pertempuran Mohacs. Sejak itu, kerajaan Hungaria mengalami kemunduran dan Utsmaniyah bangkit menjadi kekuatan utama di Eropa Timur. Di bawah kepemimpinan Karl V dan saudaranya Ferdinand I, Kaisar Romawi Suci Wangsa Habsburg menyerang dan menaklukkan kembali Buddha serta menguasai Hungaria. Pada tahun 1529, Sulaiman sekali lagi mengerahkan pasukan untuk menyerang Buddha dan berhasil merebutnya. Selain Buddha, ia juga menyerang Wina,
Namun dengan 16.000 tentara yang menjaga, Austria berhasil mempertahankan Wina. Usaha kedua untuk menaklukkan Wina pada tahun 1532 juga gagal. Sulaiman terpaksa mundur sebelum mencapai kota. Kedua kekalahan ini menjadi akibat buruknya cuaca yang memaksa mereka meninggalkan peralatan-peralatan penting. Penyerangan ini merupakan salah satu ekspedisi paling ambisius Kesultanan Utsmaniyah. Pada tahun 540-an, terjadi konflik di Hungaria. Beberapa bangsawan Hungaria mengusulkan agar Ferdinand, adipati utama Austria, yang pernah menjadi pemimpin Austria dan masih satu keluarga dengan Louis II, menjadi Raja Hungaria. Dengan mengutip sebuah perjanjian bahwa Wangsa Habsburg akan mendapatkan tahta Hungaria apabila Louis tewas tanpa menunjuk putra mahkota. Namun beberapa bangsawan lebih mendukung János Zápolya. Konflik ini memberikan peluang bagi Sulaiman untuk membalas kekalahannya di Wina. Pada tahun 541, bangsa Habsburg sekali lagi terlibat konflik dengan Utsmaniyah dengan menyerang Buda. Namun penyerangan itu gagal. Bahkan beberapa benteng mereka balik direbut dalam serangan balasan Utsmaniyah. Ferdinand dan saudaranya Karlima kalah dan dipaksa menandatangani perjanjian yang memalukan di hadapan Sulaiman. Ferdinand dipaksa melepas klaimnya atas tahta Hungaria dan diwajibkan membayar upeti dalam jumlah tetap setiap tahunnya kepada Sultan. Dengan hancurnya saingan-saingan utama, Kesultanan Utsmaniyah menjadi kekaisaran terkuat dan memegang peranan paling penting di Eropa ketika itu. Setelah Sulaiman menstabilkan pasukannya di front Eropa, ia mengalihkan perhatiannya untuk menyerang dinasti Safawiyah dari Persia. Ada dua peristiwa yang menyebabkan Sultan Sulaiman memandang dinasti Safawiyah sebagai ancaman. Pertama, gubernur Baghdad yang loyal kepada Sulaiman digantikan dengan orang yang setia kepada Syah. Kedua, gubernur Bitilis berkhianat dan menyatakan kesetiaan pada dinasti Safawiyah. Sebagai hasilnya, pada tahun 533, Sulaiman memerintahkan Wazir Agung Ibrahim Pasha untuk memimpin pasukan ke Asia. Ia kemudian berhasil merebut kembali Bitilis dan menguasai Tabriz tanpa perlawanan berarti. Sulaiman menyusul dan bergabung dengan pasukan Ibrahim pada 1534 dan melakukan penyerangan langsung ke Persia. Syah lebih memilih mengorbankan teritorinya daripada menghadapi Sulaiman. Pada tahun berikutnya, Sulaiman dan Ibrahim berhasil memasuki Baghdad. Komandannya menyerahkan kota dan mengakui Sulaiman sebagai pemimpin dunia Muslim. Bermaksud menghancurkan Syah untuk selamanya, Sulaiman berangkat dalam kampanye kedua pada tahun 1548 sampai 1549. Seperti sebelumnya, Tahmasp menghindari konfrontasi dengan pasukan Utsmaniyah dan memilih untuk mundur sambil melancarkan taktik bumi hangus. Setelah menguasai Tabriz, Armenia, dan beberapa benteng di Georgia, Sulaiman memilih untuk menghentikan kampanyenya karena kerasnya musim dingin di Kaukasus. Pada tahun 1553, Sulaiman memulai kampanye ketiga dan terakhirnya melawan Syah. Sebelumnya, pasukan Utsmaniyah mengalami kekalahan di Erzurum dan kehilangan kekuasaan atas kota tersebut di tangan anak Syah. Sulaiman berniat kembali menguasai Erzurum dengan menyeberangi sungai Efrat. Pasukan Syah kembali menggunakan taktiknya menghindari pasukan Utsmaniyah yang berakhir terjadinya kebuntuan. Pada tahun 1554, sebuah perjanjian ditandatangani yang mengakhiri kampanye militer Sulaiman di Asia. Termasuk dalam perjanjian itu adalah Sulaiman mengembalikan Tabriz, tetapi sebagai gantinya mendapatkan Baghdad, sebagian Mesopotamia, mulut sungai Efrat dan Tigris, serta sebagian Teluk Persia. Kemudian Syah juga berjanji untuk tidak melakukan serangan apapun ke wilayah Utsmaniyah.